Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan Bintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-16 ini kita akan pas persoalan bila pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran terlambat dibuat atau bahkan tidak dibuat. Bagaimana BPD bersikap? Bagaimana masyarakat bersikap? Dan bagaimana bupati bersikap? Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, jangan lupa rajin untuk mengunjungi website Pusbintek Palira. Nah, di sana banyak artikel-artikel tentang desa. Mau belajar tentang desa, ini website dari Palira. Samping itu juga rajin pula mengunjungi channel YouTube Pusbintek Palira. Jangan lupa memberi tombol subscribe, lalu rajin bagikan kepada kolega kita. Saudara sekalian, mulai pada seri yang ke-16 ini kebetulan saya juga ada sponsor kerjasama dengan perusahaan obat herbal, itu madu bawang. Ini bahannya dari madu asli dan bawang tilangan, istilahnya seperti itu, yang diproduk oleh Mbah Mustafa. Dan apabila saudara sekalian ingin menggunakan, nah ini sangat bagus untuk menjaga stamina, kemudian menjaga kesehatan untuk semua penyakit. Akan bisa kontak person sebagaimana di atas ini. Inilah saudara sekalian, kita mulai pembahasan kita pada terkait dengan bagaimana apabila pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran terlambat disampaikan atau bahkan tidak dibuat. Nah, dalam pembahasan ini fokusnya adalah merujuk pada pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian diuraikan lebih detail lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tepatnya ada di pasal 48 dan pasal 49. Di samping itu terkait dengan sikap BPD terhadap manakala ada kejadian seperti ini, itu juga ada pasal yang mengaturnya bagaimana sikap BPD itu, dimana dituangkan di dalam atau diatur dalam pasal 49, namanya ada di ayat 1 dan ayat 3 di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa
laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala desa itu batas maksimalnya atau batas akhirnya adalah 3 bulan setelah habis tahun anggaran. Karena tahun anggaran ini hitungannya adalah mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. 3 bulan berikutnya berarti 30 Maret. Jika sampai dengan 30 Maret ternyata kepala desa tidak memberikan atau menyampaikan laporan akhir pertanggungjawabannya, maka bupati bisa bersikap, BPD juga bisa bersikap, masyarakat bisa mensikapi persoalan ini. Kenapa? Laporan pertanggungjawaban ini seharusnya diterima oleh bupati paling lambat 31 Maret. Dari laporan inilah kemudian bupati akan dapatkan bahan untuk memberikan satu pembinaan, menjadi bagian daripada program pembinaan terhadap pemerintah desa. Bagaimana mungkin pembina desa ini dapat menyampaikan pembinaan, memberikan pembinaan yang akurat jika kepala desa tidak memberikan laporan pertanggungjawaban. Demikian juga kalau bagi BPD, karena BPD setiap akhir tahun anggaran ini juga harus menyampaikan laporan evaluasi kinerja dan laporan evaluasi kinerja kepala desa, maka sesungguhnya sampaikan diterima laporan keterangan pertanggungjawaban ini kepada BPD itu satu mutlakan. Tapi apabila tidak disampaikan kepada BPD, maka BPD pun juga tetap membuat laporan evaluasi. Tetap membuat laporan evaluasi. Bagaimana diatur di pasal 46 di Permendagri nomor 110 tahun 2016 itu, khususnya ada di ayat 3, dalam hal kepala desa tidak memberi terlambat atau tidak menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawabannya, BPD harus tetap membuat laporan evaluasi kinerja. Selama-lamanya, kalau toh itu disampaikan walaupun terlambat atau tidak terlambat, itu adalah domainnya BPD membuatnya itu 10 hari setelah menerima LKPPD. LKPPD sudah disampaikan oleh kepala desa di bulan Januari, ya BPD tinggal ngitung 10 hari setelah menerimanya. Bisa jadi pada awal Januari sudah selesai. Nah, desa tidak banyak problem, semuanya juga teratur. Sangat mungkin itu laporan pertanggungjawaban bisa dilakukan di bulan Januari. Tidak harus menunggu 3 bulan terakhir. Gitu. Kemudian bagi masyarakat, laporan ini juga dibutuhkan sebagai informasi kepada masyarakat. Informasi kepada masyarakat. Dan masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi itu. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan kepala desa, pemerintah desa untuk tidak memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis lagi. Tidak bisa secara lisan. Bagaimana kemarin juga sudah saya uraikan tentang substansi daripada laporan informasi kepada masyarakat.
sekalian, apabila terjadi keterlambatan, agar itu tidak terjadi keterlambatan, maka salah satunya upaya preventif atau antisipasi, BPD harus proaktif melakukan agenda-agenda musyawarah untuk membantu kepala desa agar tidak terjadi keterlambatan. Minimal adalah memotivasi, mendorong. Kapan itu? Januari. Sebaiknya pada awal bulan Januari, BPD sudah melakukan musyawarah pleno untuk menghasilkan surat pemberitahuan kepada kepala desa agar segera menyusun atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ini ada dua dokumen pokoknya, yaitu LPPDes dan LPRP APBDes, mana nanti akan disampaikan pada bupati. Jadi prosesnya sebagaimana saya uraikan pada seri sebelumnya, di seri ke-15, prosesnya runtut mulai dari penjabaran APBDes itu. Nah, bisa pula pada bulan Januari ini, nah, secara kekeluargaan, lebih mengedepankan dengan kemitraannya, misalnya dengan WA, berkomunikasi lah, sampaikan saran, masukan secara lisan, segera dibuat, tidak apa itu harus dengan musyawarah pleno pun juga tidak ada masalah, misalnya tidak dengan surat resmi, itu pun juga tidak ada masalah ketika bulan Januari. Bisa dengan surat resmi, BPD pemberitahuan kepada kepala desa, bisa pula BPD menyampaikan secara lisan juga tidak apa-apa. Nah, untuk mengingatkan. Karena kalau sampai pada akhir Januari ini ternyata tidak ada respon, tidak ada aktivitas yang mengarah kepada pensusunan terhadap pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, maka pada bulan Februari, upayakan awal Februari, BPD lakukan musyawarah pleno BPD untuk apa? Untuk secara resmi menghasilkan surat peringatan pertama, peringatan ke-1, atau misalnya orang menyebut dengan SP1. Februari awal sudah sampaikan. Kasih jangka waktu 30 hari. Kalender. Upayakan kalender aja. Enak hitungnya. 30 hari saja. Maka setiap minggu bisa dikurangi. Ada yang daerah itu yang dikurangi 1 karena hari Minggu. Daerah itu kalau hari kerjanya adalah 5 hari, berarti hitungannya 1 minggu hanya 5. Butuh waktu 6 minggu berarti untuk mencapai angka 30 tadi. Kalau harinya adalah kalender, maka tidak terhitung itu minggu itu seluruh hari, 7 hari itu terhitung semuanya. Ini apa? Ini untuk mendorong. Jadi bukan bermaksud jelek atau negatif, tapi ini justru bermaksud positif. Ketika SP1 ini disampaikan oleh BPD, jangan kemudian kepala desa merasa, wah BPD-nya penyuah, BPD-nya tidak kompromi, dan tidak. Harus ditanggapi secara positif. Harus berterima kasih BPD mengingatkan. Nah, ini nanti akan kita merujuk pada pasal 2728 di Undang-Undang Nomor 6, itu akan bisa berakibat fatal bagi kepala desa. Dan BPD harus mengingatkan itu.
Nah, jika sampai pada akhir Februari ternyata juga SP1 tadi tidak begitu diindahkan, maka pada awal Maret BPD kembalilah untuk menyelenggarakan musyawarah pleno menghasilkan SP2, surat peringatan yang kedua. Apabila sampai dengan akhir Maret ternyata tidak kunjung disampaikan oleh kepala desa, maka di awal April BPD dengan berdasarkan ada SP1 dan SP2, bahkan juga sebelumnya adalah surat pemberitahuan untuk mengingatkan saja, tidak terhitung pada SP tadi, bulan Januari, maka pada bulan April awal ini BPD silakan melakukan musyawarah pleno kembali. Itu apa? Membuat rekomendasi. Hasil keputusannya tidak lagi disampaikan kepada kepala desa fokusnya, tapi kepada bupati melalui camat. Kepala desa hanya tembusan jadinya. Nah, SP-nya sudah 2 kali. Untuk apa ini? Agar bupati atau camat itu yang ditunjuk misalnya ini punya dasar untuk melakukan pembinaan yang paling ringan, itu bahkan itu untuk menjadi dasar memberikan sanksi, baik itu secara tertulis maupun lisan. Tentunya pada pembinaan. Apa? Segera dibuat. Nah, surat daripada bupati ini nanti tentunya ada batas. Ketika dalam batas 30 hari tidak diindahkan, maka bupati bisa memberikan sanksi lebih meningkat lagi, yaitu pemberhentian sementara pada kepala desa. Jadi pemberhentian sementara itu akan sudah bisa dilakukan apabila kepala desa tidak itu membuat pertanggungjawaban itu pada itu akhir bulan atau pertengahan bulan Mei. Ketika awal April ini disampaikan rekomendasi dari BPD, kemudian segera ditindaklanjuti oleh bupati, maka dari surat bupati ini ada tenggang waktu 1 bulan, kalau tidak diindahkan maka pemberhentian sementara. Jika itu nanti tetap tidak dibuat dalam waktu 1 bulan, maka bupati bisa meningkatkan sanksinya menjadi pemberhentian. Jadi, sampai bulan ini. Hal ini apabila dilakukan, roll saja satu kabupaten itu ada 1 saja dilakukan sanksi tegas seperti ini, maka akan berdampak positif pada desa-desa seluruhnya di kabupaten itu. Akan hati-hati perintah desanya. Tapi kalau hal ini dibiarkan, tidak dilakukan dengan ketegasan oleh bupati, maka sama juga bohong pembinaan ini. Begitu juga BPD. BPD tidak pernah meminta menyampaikan surat-surat seperti yang saya jelaskan tadi. Tiba-tiba belakangan langsung melaporkan kepala, ya BPD-nya ini yang konyol. Kan jeruk makan jeruk itu BPD sendiri. Jika BPD itu diam, tidak ada persoalan ini, tiba-tiba kok BPD malah membuat laporan kepada aparat penegak hukum.
BPD bisa dikenai sanksi sendiri loh. Karena BPD belum melakukan tugasnya. Pengawasan, evaluasi belum dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang laporan evaluasi, BPD akan kupas lebih detail lagi masalahnya. Itu saudara sekalian. Ya, sehingga tidak akan terjadi ada desa, kepala desa ini sepanjang jabatannya tidak pernah membuat laporan akhir tahun anggaran. Dan itu berjalan saja. Siapa yang salah? Semuanya salah. Masyarakat juga salah. Apa diam? Nggak ngerti. Lah ini berarti masyarakat kenapa nggak ngerti? Dan berapa kemungkinan masyarakat ngerti karena memang apatis, bisa jadi karena memang masyarakat sengaja ditutup informasi-informasi itu sehingga tidak ngerti. Mereka tidak mau belajar, ini juga nggak ngerti. Itu mau bertanya sudah langsung oh tidak bisa ini rahasia negara ini, kemudian diam saja. Tidak bisa demikian. Kalau masyarakat ini juga peduli pada desa, maka harus juga melek hukum. Jadi saudara sekalian, kupasan kita di seri ke-16 ini tentang bagaimana bila pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun anggaran terlambat disampaikan atau bahkan tidak dibuat. Sanksi apa yang mengancam kepala desa adalah sampai dengan sanksi pemberhentian. Itu kalau runtut sesuai dengan mekanisme maka tidak butuh waktu lama, hanya bulan ke-6 sudah berhenti. Terima kasih. Jangan lupa jempol, subscribe, lalu share ke kolega yang sebanyak mungkin. Oh ya, kali akhir langsung bocornya. Gunakan madu bawang agar kita selalu segar bugar, sehat. Ini adalah obat herbal untuk seluruh penyakit. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.